Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita kembali dari mati kita yang sementara, yaitu tidur kita semalam. Itu tandanya Allah Ta'ala masih cinta kepada kita untuk kita kembali sempurnakan iman dan amal soleh kita. Dan kita dibangunkan Allah Ta'ala dapat menegakkan sholat subuh dengan berjamaah. Suatu pahala yang sangat luar biasa dari Allah Ta'ala. Karena sholat sunnahnya saja, maka khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, sahabat, dan kepada umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shalah, bab tentang keutamaan salat berjamaah. Hadis yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bashiril masya'ina fi dhulmi ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Hakim kadza fi tarhib. Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, yaitu akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Pada hari ini kita tidak dapat mengetahui pahala pergi ke masjid pada malam hari. Tetapi pada hari kiamat nanti, ketika manusia dalam kesulitan, kita akan mengetahui pahala tersebut. Kepadanya akan dianugerahkan sebuah cahaya yang lebih indah dari sinar matahari. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat, ia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa suatu kesulitan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia sedang dalam keadaan kacau dan cemas. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumumkan, di manakah tetangga-tetanggaku? Para malaikat bertanya, siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah? Allah berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci ialah pasar. Hadis lain menyebutkan bahwa masjid adalah ibarat taman-taman surga. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang senantiasa pulang pergi ke masjid, saksikan olehmu bahwa ia adalah seorang mukmin. Diambil dalam kitab Jami'us Shaghir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Dinyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa berwudu ketika kesulitan lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan duduk di tempat sholatnya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dalam sebuah hadis lain menyebutkan, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Sebabnya adalah setiap langkahnya ke masjid akan dihitung sebagai pahala dan akan menghapuskan dosa-dosa. Semakin lama kita berdiam dalam masjid, maka semakin banyak pahala yang akan kita peroleh. Diriwayatkan bahwa jika para sahabat pergi ke masjid, langkah kaki mereka pendek-pendek.
Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah azan. Yang kedua adalah pergi ke masjid ketika matahari panas terik. Yang ketiga, saf salat dalam salat berjamaah. Diambil dalam kitab Jami'us Shaghir. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita. Maksud dari hadis yang kita dengarkan, yaitu kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghadiri undangan Allah Ta'ala di setiap saat dan keadaan. Yaitu khususnya dalam menegakkan sholat 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya, maka kita ambil waktu awal sholat berjamaah. Karena sungguhnya awal menegakkan sholat berjamaah inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang paling utama. Maka mari kita ajak keluarga, saudara, dan lingkungan kita untuk bersama-sama memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala dimanapun berada. Mungkin kita tidak bisa berjamaah di masjid ini, tapi kita bisa berjamaah di masjid yang lain karena ada keperluan. Mungkin kita tidak bisa berjamaah di masjid ini, tapi kita bisa mengadakan jamaah di masjid, di sekolah misalnya, atau di tempat kerja kita karena satu kondisi, maka sungguhnya ini adalah diperbolehkan. Ya, daripada kita harus mengejar ke masjid yang cukup jauh, ya, sementara di tempat kerja kita ada, kita bisa ajak teman dan rekan kerja kita untuk bersama-sama menegakkan salat berjamaah, meskipun nilainya lebih rendah atau lebih kurang daripada kita menegakkan sholat berjamaah di masjid di mana adzan dikumandangkan. Ini jauh lebih tinggi dan lebih afdal. Maka mari kita berupaya selagi kita mampu, selagi Allah masih berikan kita kesempatan, maka raihlah kesempatan emas ini untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la